Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Salam jumpa kepada sahabat dan teman-teman di mana saja berada tentunya, dan mudah-mudahan saat ini dan selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan teman dimanapun berada, pada kesempatan ini konsep kehidupan channel akan memaparkan dan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pedoman. Baik, kita mulai. Pada hari kiamat, saat semua orang mengalami persoalan berat, Al-Quran tampil sebagai pedoman. Hanya saja, tidak setiap orang beruntung mendapat pertolongan Al-Quran. Al-Quran hanya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menghafal dan mengamalkannya. Ketika itu, Al-Quran memohon agar Allah menjauhkan orang-orang yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran dari azab neraka. Tuhan, setiap malam orang ini selalu terjaga karena menghafalkan aku, tolonglah dia. Demikian kata Al-Quran. Singkat kata, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang tidak hanya membaca dan menghafal ayat demi ayat, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kalamullah datang dari Zat yang Maha Benar. Sang penerima adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Bahkan jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau digelari Al-Amin atau Mr. Trust. Sedangkan sang penyampai dikenal sebagai Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Ruhul Amin artinya roh yang terpercaya. Ruhul Kudus artinya roh yang suci. Jadi, Al-Quran itu diturunkan dari Zat yang Maha Benar melalui malaikat yang suci dan terpercaya kepada Nabi yang jujur dan amanah. Jika sudah demikian, tidak ada yang perlu diragukan lagi dari Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman. Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dibawa turun oleh Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadi salah satu pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran surat As-Surah ayat 192 sampai 195. Al-Quran adalah penyembuh, rahmat, pelajaran, petunjuk, dan penawar bagi kaum mukminin. Quran surat Al-Isra ayat 82. Quran surat Yunus ayat 57. Quran surat Fussilat ayat 44. Karena itu Al-Quran adalah dapat memberikan kesempatan, kesembuhan, ketenangan, bimbingan, dan ketentraman dalam hati kaum mukminin.
Al-Quran sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah adalah obat untuk setiap penyakit yang ada di dalam hati. Al-Quran adalah obat bagi penyakit syok dan syahwat. Al-Quran memuat penjelasan-penjelasan yang membedakan hak dan yang batil. Al-Quran membersihkan penyakit syubhat yang merancuni ilmu dan pikiran. Al-Quran mengandung beragam hikmah, nasihat, dan kisah yang syarat dengan ibrah dan pelajaran. Al-Quran membuat hati bening sehingga seseorang menyukai hal-hal yang bermanfaat dan tidak menyukai hal-hal yang mudarat. Walhasil, berkat Al-Quran hati pun senantiasa mencintai kebenaran dan membenci kesesatan. Meski sebelumnya hati menginginkan kesesatan dan membenci kebenaran. Pendek kata, Al-Quran adalah penyembuh bermacam penyakit yang menjadi penyebab rusaknya iradah. Berkat Al-Quran, hati dan keinginan menjadi lurus dan bersih kembali. Hati kembali ke fitrah yang menciptakan seperti kembalinya tubuh ke kondisi alamiah. Hati memperoleh nutrisi dari Al-Quran sehingga hati menjadi bening dan mantap. Suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka pasti dilimpahi ketentraman, diliputi rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran adalah pedoman hidup yang lengkap. Al-Quran memuat berbagai hal seperti tauhid, ibadah, muamalah, sejarah, dan syait. Mengenai hal ini cukup gamblang gambaran yang dikemukakan Ali bin Abi Thalib. Al-Quran adalah kitabullah. Di dalamnya terdapat berita tentang orang-orang terdahulu. Berita tentang apa yang akan terjadi kemudian. Juga berbagai ketentuan yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan kata putus yang tidak main-main. Siapa yang mengabaikan Al-Quran karena kepongahan niscaya dibinasakan. Siapapun yang mencari petunjuk bukan dari Al-Quran niscaya disesatkan. Al-Quran adalah tali Allah yang alot. Al-Quran adalah peringatan yang penuh dengan wisdom atau hikmah. Al-Quran adalah jalan yang lurus. Berkat Al-Quran, hawa nafsu terbimbing dan tidak menyimpang. Berkat Al-Quran, lisan berkata benar dan tidak meratap. Manusia khususnya kaum mukminin tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Mereka tidak pernah puas menyelami kandungannya. Entah sudah berapa miliar kali Al-Quran diperbanyak untuk memenuhi hasrat membaca. Entah sudah berapa ratus kitab tafsir disusun untuk menyelami kehidupan kandungannya. Yang pasti Al-Quran tidak akan usang karena diulang-ulang. Keajaiban Al-Quran tidak akan surut karena terus didalam. Bukan hanya manusia. Al-Quran juga membuat bangsa jin rela berdesak-desakan. Begitu khusyuk mereka menyimak bacaan. Mereka takjub akan keagungannya. Sungguh kami mendengar Al-Quran yang mengagumkan, yang menunjukkan ke jalan yang benar. Karena itu kami beriman kepadanya. Quran Surat Al-Jin ayat 1-2.
yang berkata-kata selaras dengan Al-Quran pastilah benar. Yang beramal sesuai dengan Al-Quran pastilah diberi pahala. Yang membuat keputusan sejalan dengan Al-Quran pasti adil. Yang mencari petunjuk dari Al-Quran pastilah terbimbing ke jalan yang lurus. Sebagai Khalifatullah di bumi, manusia tentu membutuhkan pedoman. Bukan pedoman buatan manusia yang relatif kebenarannya, melainkan pedoman yang dibuat oleh Zat yang Maha Tahu tentang hakikat penciptaan manusia. Itulah Al-Quran. Tanpa cahaya Al-Quran, manusia akan diliputi kebingungan, melangkah tidak karuan, bertindak seenaknya, dan terjerumus dalam kesesatan. Buahnya pasti kesengsaraan. Kesengsaraan pada akhirnya akan membusuk menjadi kerugian, tidak hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Keandalan Al-Quran sudah terbukti dalam sejarah. Pada generasi pertama, Al-Quran telah berhasil menjungkir balikan sistem kehidupan umat manusia. Sistem jahiliyah yang serba primitif atau permisif dan hedonis berganti menjadi sistem Islamiyah yang terbimbing dan bernilai luhur. Paganisme berubah menjadi tauhid, penindasan berganti menjadi keadilan. Umat Islam yang tadinya marginal dalam tempo relatif singkat menjadi umat yang dominan dan diperhitungkan. Generasi berikutnya juga telah menorehkan tinta emas dalam sejarah. Masa kegelapan berganti masa pencerahan. Bukan puluhan tahun, melainkan ratusan tahun umat Islam menahkodai peradaban. Maka kembali kepada Al-Quran adalah kunci meraih kejayaan. Yang hilang semangat iqra atau membaca perlu digalakan. Semoga apa yang saya sampaikan dan paparkan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi teman dan sahabat semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.